Ini tadi laptopnya ada mengalami permasalahan sehingga harus di-setting ulang dulu. Sabar ya Pak. Lama ya Pak? Enggak sebentar. Siap ini. Bapaknya begini ya. Saya bilang. Pak Rudiannya nggak ada, anaknya itu Ini keluarga Pak Guru ini. banyaknya. Anak. Banyak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ada yang tidak hadir di antara kalian? Hadir semua. Baik. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Gino, tolong dalam berdoa harus khusyuk. Karena dengan khusyuk kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Gino? Tapi ini kok Juga tahu yang saya, lain. ya kok ini tahu saya senyum, berarti dia juga ngeliatin saya. Oke, baik. Tenang anak-anak, tenang. Hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Masih ingat tidak tentang pelajaran cerita rakyat minggu lalu? Masih ingat tidak? Masih ya? Tangkuban Perahu. Coba kalau tadi kemarin kita sudah berbicara Tangkuban Perahu, sekarang Pak Guru akan menanyakan. Coba siapa yang dapat menyebutkan salah satu contoh cerita rakyat dari Jawa Tengah? Ya Dino? Ya silakan. Ada lumut Pak Bro. Ada lumut. Robi? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, ande lumut. Roro Jonggrang, ande lumut adalah salah satu cerita rakyat dari daerah Jawa. Pak Guru saya nggak ditanya. Oh iya, sekarang kita tinggal di mana Iin? Jawa Tengah. Kita tinggal di Jawa Tengah. Kita tinggal di Jawa Tengah. Cerita rakyat tadi ada dari Jawa Tengah. Nah itu semua adalah salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan. Harus kita lestarikan. Baik, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, coba sekarang anak-anak buat kelompok diskusi yang terdiri dari 4 orang dan rapikan tempat duduk kalian supaya terlihat indah dan kalian siap untuk mengikuti kegiatan diskusi ini. Ayo silakan. Ayo Pak Guru. Silakan. Ini ayo. Dan semua kawan yang rapi dan semua silakan. Robi silakan. Oh ya. Perempuan dan perempuan. Ya. Nih, Solo kita di sini. Ya. Ya sudah rapi ya. Duduknya yang rapi. Duduknya yang rapi. Ya, duduknya yang rapi. Baik. Sudah siap semuanya ya? Belum. Ini masih Natal nih. Ya Pak Bro. Ya.
cerita rakyat. Cerita rakyat. Kita akan berbicara cerita rakyat. Dengan mempelajari cerita rakyat, maka kalian akan dapat menjelaskan unsur-unsur cerita rakyat. Kita lihat lagi, amati lagi nih. Apa? Kosong. Wah, 1, 2. Nah, kalian amati ya ini. Amati. Di sini ada bentuk rumah. Sama tidak dengan bentuk rumah kalian? Tidak. Lihat berpakaiannya, cara berpakaiannya sama tidak? Tidak. Baik. Gambar apa itu? Saya Pak Guru. Gambar ilustrasi ya. Gambar Malin Kundang. Malin Kundang. Baik. Upin Ipin. Baik. Sekarang coba ikutin. Mau jadi gambar ilustrasi apa ini? Ya. Ikutin seperti ini. Prok. Bim ulangi. Bim salah bim. Prok jadi apa? Oke, siap ya? Ya. Hitungan 1, 2, 3 nanti sama-sama kita. 1, 2, 3. Bim salah bim. Prok jadi apa? Malin Kundang. Betul sekali. Luar biasa. Baik, selanjutnya kita amati lagi coba sekarang. Sambil kalian ini gambar. Prok lagi kok enggak Lagi apa-apa. Pak Guru. Oh, prok lagi. Ya. Sekali lagi. Ya. Baik. 1, 2, 3. Bim salah bim. Prok jadi apa? Wah, muncul gambar kedua. Lihat. Iya. 3. Penayangannya yang kedua. Ya, ini pakaiannya. Ya, ini, lihat ini. Kalau Ibu Nabina. Iya. Tadi cerita rakyat Malin Kundang itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Coba lihat pakaiannya. Dari Sumatera Barat. Pakaiannya. Oke, lihat pakaiannya bisa. Sekarang kita akan lihat ilustrasinya. Malin Kundang mulai lupa diri. Bukan lupa diri karena dia itu gangguan jiwa. Bukan. Apa nanti coba kita lihat apa? Kita lagi. Wah, ini dia. Wanita tua yang tadi sedang berdoa ya, Pak. Oh, ini sih sedang berdoa. Kemudian lihat ini. Amati dengan baik-baik. Lagi tidur apa? Oh, ini apa ini? Ini terbuat dari apa? Pak Guru. Ini sujud. Ini apa? Jadi Malin Kundang ini. Nah, bagaimana ini? Nah, Selanjutnya Pak Guru cerita. oh ya, tugas kalian. Nah, Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Oke, sekarang kelompok, masing-masing kelompok silakan diskusikan dengan teman kalian apa yang ada dari gambar ilustrasi tersebut. Nanti kalian akan menceritakan lagi ilustrasi dari gambar tersebut. Ya, silakan. Ya, ayo, yang betul. Ayo. Coba ayo kita aktifkan lagi, coba dilihat nanti gambarnya. Nah, kemudian bagaimana? Ya. Bagaimana? Ada yang belum dimengerti gambarnya? Oh. Oh iya. Silakan. Yuk, coba. Cobalah, ini lihat gambarnya ya. Gambar apa saja, kemudian ini sedang apa, kemudian ini menjadi apa. Coba lihat di sini, ini terbuat dari apa. Kalian bisa dilihat itu. Ya. Ibunya mengusut ya Pak Guru. Iya, ibunya tadi berdoa ibunya di tepi laut itu. Dari depan Pak Guru pulang. Ya, ini.
Nah, di sini pun Pak Guru menyajikan. Nah, kalau kalian tadi kurang belum dimengerti, oh ya, ini gambarnya silakan dipahami dengan baik. Sudah selesai ya? Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Oh ya, coba. Ada yang belum dimengerti? Coba. Ini ibunya ya apa? Ya, bukan. Ini bukan. awalnya lah, ini lihat, ini seorang ibu dengan seorang anak, kemudian ini ada di atas perahu ya. Kemudian nah, ini kan sudah berbeda ini. Oh iya. Iya, orangnya berbeda. Baik. Bagaimana sih, ada yang mengalami kesulitan? Ya. Oh, ini tiap gambar disuruh cerita di bawahnya ya. Oh iya, nanti tuliskan. Nanti dari kumpulan gambar ini, masing-masing gambar kalian deskripsikan ilustrasi gambar. Setelah itu kalian satukan menjadi paragraf yang Juga jadi ya. Ya, nomor satu ya. Sudah ya? Sudah? Baik. Oke, silakan. Siapa yang dapat menceritakan ilustrasi gambar tadi? Ayo, siapa? Oh iya, silakan. Ya ini, silakan saat berdiri ya. Kalau saya melihat gambar-gambar itu, saya bisa menceritakan bahwa seorang anak sudah dewasa ingin pergi merantau berpamitan dengan orang tuanya, terus kemudian setelah lama tidak pernah pulang, ibunya mencari, terus ketemu dengan ibunya, tetapi anak itu lupa sama ibunya atau tidak mengakui ibunya, sehingga anak itu dikutuk sama ibunya menjadi batu. Oh iya, betul sekali. Jadi ada yang coba sebelumnya ada yang mau menambahkan tidak? Ada yang mau menambahkan? Nah, ada yang mau menambahkan? Ayo. Berarti maling kundang anak durhaka ya Pak? Oh iya, maling kundang dalam cerita tersebut adalah itu. Jadi seperti ini, maling kundang adalah seorang anak miskin. Kemudian dia pergi merantau ke sebuah kota. Ya. Nah, setelah di kota, maling kundang itu bertemu dengan seorang gadis cantik yang kaya raya. Nah, setelah bertemu dengan seorang gadis cantik yang kaya raya, kemudian dia kembali ke desa. Tetapi saat bertemu dengan ibunya, dia tidak mengakui bahwa ibu atau orang itu adalah ibunya. Ibunya merasa sangat bersedih. Akhirnya ibunya berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk menghukum maling kundang. Nah, setelah itu maling kundang dikutuk menjadi sebuah batu. Kalian mau tidak seperti dia? Tidak. Kalian tidak mau ya? Tidak mau menjadi maling kundang seperti maling. Oleh karena itu kita berkewajiban menghormati, menghargai, taat dan patuh kepada orang tua. Supaya apa? Ayo, supaya apa? Supaya apa? Patuh dan taat kepada orang tua supaya apa? Ya disitu Pak Bro. Supaya disiplin. Ada lagi? Supaya apa? Supaya tidak berdosa. Baik, itu cerita maling kundang. Sekarang tugas selanjutnya, buka buku kalian, buku siswa kalian. Nah, buka buku siswa kalian halaman 99. Masih dalam kelompok. Ya. Cerita ada apa coba di situ? Cerita apa itu? Cerita asal usul gasing. Nah, gimana? Nah, untuk mengetahui gasing tersebut sekarang
Nanti kalian dalam bacaan tersebut akan mengetahui gasing itu apa. Ayo silakan dibaca. Dan jangan lupa carilah unsur-unsur cerita dari cerita rakyat asal usul gasing. Ayo silakan. Unsurnya 4 ya Pak Guru. Unsurnya 4 ya. Unsurnya 4. Kalian tuliskan dulu ya, sambil kalian tuliskan. Ya, dicari, dipelajari, dibaca, kemudian didiskusikan. Barangkali ada kata yang belum kalian mengerti. Ya, terutama unsur-unsur ceritanya. Yo, Baik Pak silakan. Guru. Ya. Bagaimana? Iya Pak Guru. Oh iya ya. Ya. Silakan dituliskan. Nah, ini nah, ya, udah jelas ya? Apa sih? Kan udah serampung. Belum. Oke, sudah ya? Bagaimana? Oh belum, ya silakan. Silakan. Wah ini Pak Mas Tugino ini, wah, nah ini kalau misalnya belum mengerti, coba unsur-unsur ceritanya dilihat di sini ada apa saja, kemudian siapa saja di dalamnya, ya. Guru. Ya. Baik, waktunya habis. Yo, waktunya habis. Baik. Nah, siapa di antara kalian yang akan menyampaikan hasil diskusi bersama dengan teman kalian? Ayo. Oh iya, silakan. Anu di depan, biar terlihat jelas dan biar terdengar jelas oleh temanmu. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tokoh, anak kayangan, dan anak manusia. Latar tempat kayangan, watak anak manusia, pandai bergaul, menurut, dan dapat dipercaya. Kemudian amanatnya yaitu dengan kesabaran kita akan memperoleh hasil yang memuaskan. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat Yati. Ayo, terima kasih. Baik, tadi ada tokoh, ada latar, ada watak, ada amanat. Di situ amanatnya apa? Robi, coba diulang amanatnya tadi, Robi. Dengan kesabaran. Dengan kesabaran Kita akan memperoleh hasil yang memuaskan. Coba lihat di sini ada kata sabar. Ada kata sabar. Mengapa kita harus bersabar? Saya Pak Guru. Oh iya, silakan Mas Trisno. Melatih hidup disiplin. Jadi sabar. Sabar itu untuk melatih hidup disiplin. Selanjutnya, bagaimana kita melatih hidup sabar, melatih kesabaran? Bagaimana? Ya, silakan. Jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Wow. Ya, Pak Guru juga jangan cepat marah. Oh iya, ya. Puasa Pak Guru, puasa. Ya, puasa untuk menahan hawa nafsu marah. Ya itu. Baik. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Sudah banyak sekali. Coba kesimpulan dari hari ini, pelajaran hari ini apa? Ayo, coba satu. Menghormati orang tua. Oh, menghormati orang tua. Selanjutnya, ayo. Selain menghormati apa lagi? Menghargai, sopan, patuh. Itu kewajiban kita.
kewajiban kita. Kemudian yang kedua, unsur-unsur cerita tadi apa saja? Tokoh, Latar, baik. Selanjutnya, ya, anak-anak, sekarang kalian Pak ingin tahu, ya, bagaimana, ya, seberapa banyak kalian bisa mengikuti kegiatan hari ini. Kalian kerjakan soal sendiri-sendiri Pak Guru. iya, sendiri-sendiri. Nah, silakan dikerjakan. Sendiri Pak Guru. Iya, sendiri. Waktunya selesai. Oh iya Pak Gia, silakan. Ada yang masih belum selesai? Ya, Pak Guru kasih waktu tambahan 2 menit. Baik, selesai. Ayo dikumpulkan. Silakan coba. Eti, coba kumpulkan hasil kerja teman kalian dengan rapi. Ya, jangan saling dorong-dorongan. Ayo silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian tentang kegiatan pada hari ini? Senang. Senang sekali ya. Baik, kita sudah belajar banyak, kemudian kita juga sudah senang. Nah, pesan Pak Guru, jadilah anak yang taat kepada orang tua. Ya, jangan lupa itu. Untuk hari ini cukup sekian. Silakan Robi pimpin berdoa. Baik Pak Guru. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Robi. Silakan duduk kembali. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi, tapi tidak akan mengoreksi, maksudnya kalau main dan lain sebagainya ya kan. Jadi nanti juga tidak tahu bisa menyampaikan dengan baik apa tidak. Mungkin ada catatan tersendiri, yaitu yang mungkin belum disampaikan oleh Pak Eko, itu yang nomor 8, poin nomor 8, kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Terus untuk poin yang ke-27, menghasilkan kesan yang menarik, dalam arti mungkin di sini anak-anak kurang aktif gitu ya, kurang ceria ya, mungkin kalau beri nyanyian mungkin lebih semangat. Terus yang ke-34, ya poin yang ke-34. Terus tadi juga mungkin lupa ya,
sudah memberikan tindak lanjut, Oh iya. memberikan PR gitu sama tugas. Ya cuma itu saja, mungkin ada tambahan lain Mas Ed. Iya, makasih banyak. Yang jelas sudah cukup bagus. Semangat. Baik kok. Sebenarnya udah bagus. Tinggal sentuhan sedikit lagi. Membuka pelajarannya mulai dibuka dari cerita rakyat, negara budaya yang perlu dilestarikan. Jadi kita kemudian membuat kelompok. Ketinggalan satu, Bang. Jangan perlu kita membuat kelompok. Jadi kita mau belajar apa hari ini? Ya. Iya. Jadi kelewat satu tahap. Setelah cerita tentang awalnya, cerita rakyat di mana, dan macamnya apa saja, itu semua budaya yang harus kita pastikan. Jadi hari ini kemudian kita bikin kelompok loh, bukan itu gimana kamunya? Sebenarnya kalau setelah cerita tentang cerita rakyat ada apa saja, kita sudah belajar apa saja ini, itu semuanya perlu kita pastikan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materinya apa. Untuk belajar itu ayo dibikin kelompok. Kan enak lah yang begini di belakang itu enak gitu kalau itu. Tapi kalau dikepotong satu itu nggak enak yang dengerin di belakang. Nah baru cerita ada. Ini gambar ini gambar apa? Ada yang paling program. Sebenarnya pesertanya udah bagus. Sayang gurunya. Udah bagus. Paling program. Itu mesti ya gurunya kemudian nanya, kenapa bisa ngomong kalau itu malin bunda? Kenapa ini ngomong itu? Karena memang mirip Itu. Apa alasannya? Kenapa itu cerita malin bunda? Ini apa alasannya kenapa Upin Ipin? Lu boleh loh, anak boleh loh cerita tentang Upin Ipin, boleh loh, tidak harus malin bunda loh. Boleh aja kok. Siapa yang nyalahi orang cerita kabar dari tadi itu kalau itu malin bunda yang awal-awal itu bukan kemudian tuh di plak-plak terus itu tidak malin bunda bukan maksud saya anak-anak itu menganggap cerita itu Upin Ipin boleh nggak jangan larang anak-anak enggak itu boleh dengan alasan tentu saja. Nah yang seperti itu yang harus digali oleh gurunya. Kemudian pelaksanaannya ada gambar bagus, akan lebih bagus lagi seperti yang tadi saya sarankan ke guru tadi. Saran saya gambarnya dipotong-potong, bagikan. Terus kalau nanti mau anak ke depan menjadikan sediakan kertas, nah gambar yang dibagi itu suruh nempeli mulut ke. Kan ada aktivitas anak itu nempel ke di hutan beberapa, itu kan mereka harus berdiskusi. Nah pas diskusinya gurunya datang, ini kenapa ada di hutan nomor 1? Nah kan mereka berdiskusi toh, enggak ini masih nomor 3, enggak nomor 1, itu yang diminta. Lu anaknya tahu hutan nomor 3 boleh kok, enggak nomor 1 kok. Nah itu yang desain yang mau dikembangkan dari kurikulum ini. Penjaringan sudah disuruh mulut ke, setelah disuruh mulut ke, suruh bikin cerita. Lawang itu dibalik ceritanya misalnya batu kemudian berubah jadi manusia, boleh loh. Boleh loh. Nggak ada masalah, lawang itu sama-sama cerita, sama-sama tidak. Kalau ada anak yang mau membuat cerita dari awal dari batunya kemudian berubah jadi anak, karena ibu yang tidak punya anak berdoa mendoakan batu supaya jadi anak, kemudian muncullah anak itu. Kemudian karena muncul anak itu, kemudian anaknya bekerja sebagai pelaut, kemudian ketemu cewek cantik, nikah. Ini tuh Pak happy ending kok. Tidak harus berakhir menjadi batu gitu. Bisa harus. Ceritanya bukan balik kudang tadi. Kalau ada ibu yang tidak punya anak, sudah sekian lama tidak punya anak, berdoa, terus sudah ada batu, kemudian batunya kemudian berubah jadi
anak. Nah, anaknya begitu berbaktinya kepada orang tua, anaknya kemudian jadi pedagang, kaya, ketemu cewek cantik, menikah, punya rumah bagus. Boleh. Tidak harus berakhir tragis menjadi batu seperti Malik itu bukan. Itulah yang diminta dari guru-guru dan tidak, bukan satu jawaban yang harus, termasuk nilai yang diberikan. Jadi dari cerita itu kalian harus menjadi anak yang berbakti. Itu bukan gurunya yang ngomong begitu. Mestinya dari cerita itu apa yang kamu dapatkan, bukan gurunya yang ngomong, yang ngasih tahu. Bosan anak dikasih tahu kalau kalian harus jadi anak yang berbakti. Kalian harus coba apa dari cerita itu kamu dapat? Oh, kalau durhaka nanti jadi batu, nggak boleh ya. Ada yang lain lagi. Itu gurunya yang ngomong. Bukan gurunya yang ngasih tahu kalian harus jadi anak yang berbakti, karena kalau tidak berbakti nanti dikutus jadi batu. Jadi kalau sentuhannya diubah lagi Pak, sedikit aja itu sudah bagus. Tadi ngecek satu-satu di kelompok bagus, kelompoknya disuruh maju sudah bagus. Kemudian pakai gambar yang cerita yang dan sudah bagus. Kemudian disiapkan itu sudah bagus. Hanya tinggal sentuhan sedikit aja. Sedikit aja. Kalau artinya sebenarnya cuma masalah kurang jam terbang mengerjakan kurikulum ini, dan kemudian masih sedikit perlu memahami lagi kemana sih sebenarnya arah kurikulum ini. Kalau jawaban itu tidak harus satu. Kami menurut begitu diwalik dari belakang pun boleh kok. Tidak harus ini paling mudah loh. Ini boleh. Gitu ya Pak. Jadi jangan dibiasakan. Karena ini materinya materi sosial, bukan materi yang jawabannya hanya ini toh gitu. Kalau materinya IPA ini apa? Daun selesai. Tidak ada jawaban. Itu akar Pak, nggak boleh. Ini daun. Tapi kalau materi sosial seperti ini, nilainya juga bisa banyak. Tapi yang bilang kalau ibu yang begini itu ibunya siapa? Orang masih bukan ahli begitu kok ibunya. Itu istrinya loh boleh. Oh gambarnya masih muda cantik, mana buktinya kalau itu ibunya orang. Itu yang perlu dikembangkan dari anak. Jadi sudah mulai ketemu dikit-dikit ini. Arahnya nanti mau kemana, pembelajaran yang harus dikembangkan terus. Ini mau berlanjut terus atau istirahat dulu? Oke, istirahat. Berapa menit? Berapa 15? Oke, ya istirahat 10 menit lah. Jangan lama-lama, nanti kelamaan kita pulang isya nanti. Pulang isya.